Baik, selamat pagi Ibu. Selamat pagi juga Ibu. Apa kabarnya hari ini Ibu? Kabarnya baik dan luar biasa. Oke, terima kasih Ibu saya ucapkan atas kehadirannya hari ini. Hari ini kita akan melakukan tahap praobservasi ya Bu ya, di mana tahap praobservasi ini dilakukan untuk mempersiapkan observasi yang akan kita lakukan besok. Besar harapan saya setelah melakukan tahap praobservasi ini, Ibu menjadi lebih siap ya Bu ya. Kenapa? Karena hal-hal yang akan menjadi rubrik penilaian sudah kita bahas hari ini. Baik, sebelum kita memulai observasi, ada beberapa pertanyaan ya Bu ya yang ingin saya sampaikan kepada Ibu terkait hal-hal yang akan kita bahas ya Bu ya, akan saya bahas pada tahap observasi nanti. Yang pertama Ibu, mengenai tujuan pembelajaran, apa yang ingin Ibu terapkan dalam kegiatan pembelajaran Ibu pada tahap observasi besok? Baik, terima kasih untuk tujuan dari pembelajaran yang akan saya observasi itu. Anak didik saya mampu dan bisa mengetahui ciri-ciri tumbuhan tertentu berdasarkan habitatnya dan bagaimana cara adaptasi tumbuhan tersebut. Oke, baik. Jadi nanti tujuan pembelajaran itu ada materi mengenai siswa mampu dan bisa beradaptasi ya, lebih ke cara adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi seperti itu ya Bu ya. Oke, baik. Berikutnya Bu, untuk area pengembangannya Bu, yang ingin Ibu kembangkan dari siswa itu seperti apa ya? Kalau boleh saya tahu. Yang ingin saya capai dari anak didik saya, mereka bisa mengetahui ternyata semua tumbuhan itu tidak asal hidup begitu saja. Jadi mereka hidupnya itu sesuai dengan tempat atau lingkungannya. Contoh, salah satu contoh misalnya eceng gondok atau kangkung. Kangkung itu tidak bisa hidup di darat karena dia lingkungannya kering, jadi tidak bisa, karena dia itu hanya bisa hidupnya di daerah yang air gitu. Oke. Jadi nanti Ibu akan mengembangkan pada bagian itu siswa mengetahui lebih ke ciri tubuh tertentu, sehingga mereka bisa beradaptasi. Kan berbeda ya Bu ya, lingkungan kering dan lingkungan basah gitu kan, mereka memiliki bagian tubuh untuk beradaptasi terhadap lingkungan. Menarik sekali ya Bu ya. Baik, selanjutnya model atau metode apa yang Ibu akan gunakan pada saat pembelajaran itu Bu? Oke, terima kasih. Untuk metodenya, yang pertama tentu ada tanya jawab, penugasan. Mungkin terakhirnya saya menggunakan kerja kelompok, diskusi, karena di situ nanti saya membagikan LKPD. Mereka bisa mengamati gambar yang saya beri dan bisa mengelompokkan. Oh, ternyata yang ini bisanya di sini. Jadi model pembelajaran yang Ibu gunakan itu Ibu akan menggunakan atau memaksimalkan kerja kelompok ya, atau biasa kita lebih sebut dengan cooperative learning ya Bu ya. Di situ ada fase-fase seperti tanya jawab dan lain-lain ya Bu ya. Oke, baik. Selanjutnya Bu, jadi nanti Ibu akan baik, selanjutnya strategi apa yang Ibu gunakan dalam kegiatan pembelajaran Bu untuk menunjang metode nanti? Itu menggunakan, saya membagi LKPD dengan ada lembaran materi, terus mereka juga didukung dengan buku pelajarannya. Mereka bisa membuka buku pelajarannya. Oke, baik. Jadi strategi Ibu nanti Ibu ingin memaksimalkan LKPD seperti itu ya Bu ya, dan menggunakan beberapa referensi buku ya Bu ya, buku teks ya, dimana nanti lebih memaksimalkan diskusi. Oke, baik. Jadi nanti bentuk penilaian yang akan Ibu gunakan saat kegiatan itu seperti apa Bu? Iya, untuk penilaiannya karena saya menggunakan konsep awal itu adalah penugasan, ya.
terus penugasan ini dalam bentuk kelompok ya. Jadi saya menggunakan penilaian berdasarkan hasil EKPD mereka itu ya penilaian berkelompok kan tidak mungkin individu lagi karena ya jadi apa hasil dari LKPD itulah yang saya kasih kepada anak-anak. Ya, jadi nanti Ibu menggunakan penilaian menurut LKPD ya Bu ya, di mana nanti hasil penugasan dan diskusi itulah hasil dari penilaian dari aktivitas belajar siswa. Baik. Untuk sasaran kelas dan waktu pelaksanaannya itu kapan akan Ibu lakukan Bu? Yang rencananya itu besok ya. Besok itu di jam pertama dan kedua di kelas 6B. Ya. Besok ya Bu ya. Berarti rencananya Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran ini pada hari Selasa ya Bu ya, 8 Oktober 2024 pada kelas 6B, seperti itu pada jam pertama dan kedua. Baik Ibu, cukup sekian saja pertanyaan dari saya ya Bu ya. Saya cukup mengetahui arah dari pembelajaran yang Ibu akan lakukan. Nanti saya akan coba amati dan saya catat dalam rubrik saya ya Bu ya. Saya harapkan nanti besok hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 itu pada saat observasi Ibu bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan yang sudah Ibu sampaikan tadi, seperti tujuan pembelajaran, model dan metode yang digunakan, terus ada strategi pembelajaran tadi ya yang Ibu sudah sampaikan, serta penilaian yang sudah Ibu rencanakan. Saya berharap kegiatan besok bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin. Semangat Ibu. Semangat. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Ibu. Selamat beraktivitas. Sampai ketemu lagi pada tahap observasi. Selamat pagi Ibu. Pagi juga. Baik, selamat siang Ibu. Apa kabar? Siang juga, baik. Ya, senang sekali ya Bu ya, saya bisa berjumpa dengan Ibu pada sesi pasca observasi ya Bu ya. Tadi saya sudah melihat Ibu melakukan kegiatan observasi ya Bu ya. Adapun tujuan dari pasca observasi ini yaitu saya ingin mengobrol banyak ya Bu tentang Ibu dan kita saling diskusi dan bertukar pikiran terkait kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan pada saat observasi tadi. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal terkait catatan dan hasil observasi saya, ada beberapa hal yang saya tanyakan kepada Ibu. Boleh? Ya? Boleh. Baik, terima kasih Ibu. Pertama ini, bagaimana nih Bu perasaan Ibu setelah saya melakukan observasi? Perasaannya yang jelas saya merasa lega. Oke, merasa lega. Iya. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya nih Bu, bagaimana nih perasaan Ibu atas kehadiran saya sebagai supervisor yang ada di belakang Ibu, mengamati Ibu? Gimana Bu perasaannya Bu? Yang jelas perasaannya itu campur aduk lah. Iya. Antara grogi, banyak Bu. Soalnya walaupun saya seorang guru ya, sering di depan kelas, tapi ketika namanya udah supervisor itu jadi rasanya itu di telinganya agak sedikit ada perasaan takut ya, takut salah menyampaikan materi, mungkin penguasaan materi kurang gitu, seperti itu sih ya. Iya, padahal sering ketemu ya Bu. Iya. Oke, baik Bu. Sekarang Ibu bisa ceritakan sedikit ya Bu ya tentang proses pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin Bu, yang sudah Ibu lakukan kemarin. Bagaimana Bu? Bisa ceritakan sedikit Bu? Boleh. Jadi yang pertama terima kasih Bu ya sudah mengunjungi kelas saya, kelas kami. Kalau tentang kemarin di kelas, yang pertama sekali waktu Ibu masuk ya,
ibu masuk itu rasa-rasanya ya kalau dibilang mengganggu juga sih enggak, cuman kan ada perasaan anak-anak kok ada orang yang masuk ke kelas itu ngapa terus itu, jadi ada rasa bingung anak-anak. Saya juga sendiri karena situasi dan kondisi juga kebingungan karena saya tidak bisa, pertama mungkin karena saya kaku, yang kedua itu kursi yang disiapkan untuk ibu supervisor juga tidak ada, jadi rasanya tidak enak benar perasaan. Jadi anak-anak itu terpaksa ya kalau kabut mencari kursi ya, itu awalnya ya. Jadi ketika sudah mulai saya menyampaikan materi, terus membagikan materi kepada anak-anak untuk membaca, itu suasana itu udah agak berubah lah maksudnya. Walaupun mata mereka itu masih melihat itu sebenarnya apa, kenapa ada di sini gitu, kenapa melihat kita, mungkin seperti itu Bu. Kalau terkait tentang proses pembelajaran seperti apa Bu? Proses pembelajarannya sih sebenarnya berjalan dengan baik ya Bu. Lancar Ibu ya. Iya, sangat baik. Sebenarnya tidak ada kendala sih. Waktu saya belum membagikan tugas-tugas mereka, saya masih menyampaikan materi, terus tanya jawab dengan mereka. Karena memang di awal kan saya sudah langsung membagikan mereka dalam kelompok karena kondisi ruangan saya itu kan saya sudah persiapkan karena saya tahu bahwa saya istilahnya mengelompokkan mereka dalam beberapa kelompok itu. Jadi saya udah kondisikan dari awal, jadi tidak ada kerak-keruk sana sini. Mereka memang udah ada di kursinya masing-masing gitu di kelompoknya. Benar ya Bu ya, seperti yang saya amati juga kelas Ibu seperti sudah siap ya Bu ya pembelajaran ini gitu ya, dimana anak-anak sudah duduk sesuai dengan kelompoknya, Ibu sudah mempersiapkan dengan baik ya Bu ya untuk melaksanakan metode dan model pembelajaran tersebut ya. Dan hal itu juga sesuai sekali dengan catatan dan hasil dari observasi saya ya Bu, dan juga sudah hampir sama ya Bu ya dengan yang sudah Ibu sampaikan dan Ibu rencanakan dalam pra-observasi itu juga sudah mulai muncul ya Bu ya. Pembelajarannya sudah sesuai dengan tujuan, model yang Ibu gunakan juga lumayan berhasil ya Bu ya, Ibu terapkan di kelas Ibu. Baik, terkait hambatan Ibu, terkait hambatan dalam proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan itu ada tidak Ibu menemukan hambatan? Boleh ceritakan sedikit Bu? Iya. Hambatannya itu sebenarnya tidak ada sih Bu, tidak ada maksudnya saat pembelajaran, hanya terkendala waktu saya memberi mereka penugasan melihat LKPD yang saya bagikan. Iya. LKPD. Iya. Baik. Masalahnya itu pada LKPD, boleh Ibu jelaskan kenapa hal itu bisa menjadi masalah Bu? Oh iya. Yang menjadi masalah itu karena kelalaian saya juga. Oke. Ya, media atau objek yang saya ambil itu sebenarnya pas sekali, pas sesuai dengan konten pelajaran saya. Hanya alat yang digunakan mungkin gambarnya tidak jelas, itulah yang membuat satu hambatan, sehingga waktu itu kan kelas itu agak ramai karena anak itu bingung, anak yang bisa membedakan itu. Menurut saya hal yang tidak baik sih, karena sebenarnya bukan anak-anak yang itu, tapi kelalaian saya sendiri, karena saya juga begitu udah print kan langsung bagi saja waktu di kelas, saya membagi tanpa saya harus melihat dulu waktu saya selesai print itu. Berarti hambatan yang Ibu rasakan itu lebih ke bukan pemilihan ya, lebih ke objek gambar media yang digunakan itu tidak jelas, sehingga menyebabkan
beberapa siswa ibu itu bingung itu Bingung. gambar apa gitu ya Iya. Bu ya. Jadi Tapi hampir semua sih Bu. hampir semua. Hampir semua. Oh, hampir semua. Iya, Ah, anak berarti bingung. menyebabkan sedikit terganggu Terganggu kegiatan proses pembelajaran. pembelajaran. Mereka Ya. bertanya-tanya Iya. ya Bu, ini gambar Iya. apa Ibu? Iya. Ya. Kelompok A bilang ini, kelompok B bilang ini, kelompok Nah, ada C. yang bilang Ya. rumput, ada yang bilang itu Oh, pohon besar, pohon jadi besar. bingung. Iya. Betul jadi sekali, bingung, Bu. ya, betul. Baik, selain media gambar yang tidak jelas, ada lagi hambatan lagi yang Ibu rasakan yang terjadi di kegiatan pembelajaran ini? Hambatan lainnya sih tidak ada ya Bu ya. Itu hanya di LKPD itu tadi, karena gambar itu tadi. Jadi mereka tidak bisa tidak bisa melihat jelas ini apa. Sebenarnya kan itu sesuai dengan judul yang saya buat, Iya. bahwa itu ada tumbuhan yang hidup di daerah lembab ya Bu ya. Oke. Mereka tahu bahwa yang hidup di daerah lembab itu misalnya lumut kan. Cuman dari gambar itu yang membuat mereka bingung. Iya. Ini gambarnya kok bukan lumut Bu, Iya. kok lain gitu. Karena Terlihat itu seperti iya, objek yang lain, iya. gitu ya. Bisa jadi itu rumput, bisa Bisa jadi jadi itu itu seperti pohon, pohon. Ya, gitu. oke. Jadi Iya. ada kena salah tafsir jadi Iya, ya. jadinya setiap kelompok itu punya opsi jawaban yang berbeda-beda. Jadi agak ramai sih karena ada yang bilang itu pohon, yang lain juga bilang kalau pohon mana itunya kayu dari bawahnya. Jadi agak saya sendiri juga dari bingung, baru menyadari ternyata itu memang kelalaian saya waktu di PRIN itu tidak Iya. diperhatikan dulu. Saya hanya gitu. Baik, menurut Ibu ada tidak alasan mengapa hal itu bisa terjadi, Bu? Ya, itu terjadi dari kelalaian saya yang pertama Kelalaian. sekali ya. Saya kurang apa ya? Maksudnya kurang mempersiapkan objek yang saya ingin tampilkan ya. Contohnya itu tadi mungkin karena dari alat itu tadi ya yang tidak bisa gambarnya itu Bang. Gambarnya tidak bisa jelas gitu. Wah, seperti itu sebenarnya. Oke, terkait hal yang Ibu sudah sampaikan ya tadi ya Bu ya, seperti gambar yang tidak jelas, kelalaian Ibu. Nah, ada tidak Bu solusi yang bisa Ibu lakukan untuk meminimalisir Bu agar hambatan itu tidak terjadi lagi pada kegiatan-kegiatan berikutnya? Oke, terima kasih. Yang jelas mungkin untuk ke depan ya saya harus bisa benar-benar memilih objek itu yang jelas, itu untuk objeknya, terus alat itu mungkin saya perlu itu dulu gitu ya. cek dulu kira-kira dia masih bagus. Sedangkan kendalanya kan di gambar itu. Kalau gambarnya tidak jelas itu jadi semua anak itu ya sesuka-suka jadinya jawabannya gitu. Ternyata objek itu sangat mendukung anak apabila jelas gitu. Jadi ternyata media itu mempengaruhi Sangat. Nah, di mempengaruhi. situ baru saya menyadari, oh ternyata ya media itu sangat-sangat mempengaruhi. Ya, Ya, kalau medianya tidak jelas ya anak-anak juga jadi bingung. Oh, jadi Ibu ingin memperbaiki ya Bu, Iya. dengan lebih teliti, Lebih teliti lagi teliti, ke depannya. lebih cek lagi alatnya, Iya. jadi sebelum digunakan lebih cek lagi gambarnya sebelum ditampilkan ke anak-anak. Ya. Kapan Ibu akan mencoba melakukan solusi-solusi itu? Ya mulai sekarang sih Mulai kira-kira. sekarang ya Bu ya. Semoga saya bisa mulai dari sekarang lah, saya berjanji Iya. setiap itu ya kalau bisa Betul. saya harus cek dulu. Ya, iya, kadang-kadang kan kita lalai ya Bu ya karena kasar kusuk. Ya maklum lah kalau namanya kita guru nih walaupun sering di depan kelas, tapi kalau namanya udah dibilang kita mau dilihat ya Grogi. jadi rasa grogi itu ada, jadi tidak ada periksa dulu yang bagus-bagus. Seperti itu yang saya alami. Baik Ibu ya, luar biasa sekali ya Bu ya hasil diskusi kita ya Bu, dan saya juga sangat mengapresiasi ya Bu ya kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin ya Bu ya, di mana hambatan yang Ibu sampaikan tadi juga menjadi catatan saya, dan saya bisa lihat ya Bu ya terjadi sangat mempengaruhi ya Bu ya, media itu yang seperti Ibu sampaikan juga sangat mempengaruhi kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan ya Bu ya. Tetapi terlepas dari hal tersebut,
of course semua kegiatannya berjalan dengan lancar ya Bu ya. Terima kasih. Sesuai Mbak, Ibu Iya. bisa mengembalikan Iya. ya, mengembalikan ritmenya ke awal sehingga strategi yang Ibu gunakan, model atau metode yang Ibu gunakan itu sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan penilaian yang Ibu lakukan juga sudah menyeluruh, sudah sangat baik sekali ya Bu ya. Sudah sesuai dengan persiapan, perencanaan, pra-observasi yang Ibu lakukan. Solusi yang Ibu sampaikan terkait terkait dari hambatan yang Ibu lakukan juga sudah setengah sesuai ya Bu ya. Saya harapkan solusi itu bisa Ibu lakukan sesuai yang Ibu sampaikan tadi, janji Ibu ya Bu ya, Ibu perbaiki dari sekarang dan Ibu bisa Ibu coba untuk lebih teliti lagi. Masalahnya lebih teliti aja sih Bu. Siap, Bu. Siap. Ya, baik Ibu, cukup itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini ya Bu ya. Saya harap ya kegiatan ini bisa bermanfaat untuk Ibu dan hal-hal yang Ibu lakukan bisa membuat Ibu lebih baik lagi untuk selanjutnya. Terima kasih saya ucapkan atas partisipasi yang Ibu lakukan mulai dari tahap observasi sampai pasca observasi ya. Semoga Ibu bisa lebih bertumbuh lebih baik. Semangat Ibu. Amin. Terima kasih. Semangat. Silahkan Ibu lanjutkan aktivitas selanjutnya. Terima kasih Ibu. Selamat Terima pagi. kasih juga.